Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pedagogik yang kita pelajari hari ini, pedagogik dulu. Pedagogik di situ pastinya banyak sekali soal-soal pedagogik. Pedagogik ini sampai nanti akhirnya seperti sintak. Yang pernah dapat CPNS biasanya yang paham pedagogik biasanya. Sintaknya, model belajar, metode itu adalah materi-materi pedagogik. Sebenarnya sudah menjadi makanan panjenengan sehari-hari. Tapi karena apa? Karena tidak panjenengan buka jadi lupa. Yang pertama adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar dari indikator yang kita pelajari. Kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator itu semua selalu wajib dengan baca setiap hari kalau membuat RPP. Tapi panjenengan tidak ngerti istilah-istilah itu karena tidak didefinisikan langsung bentuknya RPP. Apakah kompetensi inti itu? Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti meliputi yang pertama adalah kompetensi inti spiritual, KI spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan dan kompetensi inti keterampilan. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Oke, pilih-pilih pol, bil, ngurat balik masalah ya. Bil, kita lanjutkan. Apa itu kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Lanjut ya. Indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional. Itu yang harus panjenengan amati, kata kerja operasional. Ada kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi, harus terukur. Jadi indikator adalah merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa terhadap suatu pokok dasar atau mata pelajaran tertentu. Itu indikator. Setelah ini nanti ada soal, nanti coba panjenengan jawab. Ada soal pedagogik, panjenengan jawab. Lanjut, sebelum menyusun indikator, maka harus diperhatikan terlebih dahulu komponennya sebagai berikut. Panjenengan apalkan. 1. Indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik. Yang kedua, rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Yang ketiga, indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Itu komponen-komponennya. Itu di bawah ada contohnya. Nah, ada 3 ranah dan tingkatan, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah afektif, ranah kognitif, ranah psikomotor. Ranah afektif 5 menit dengan hafalkan dulu. Yang pertama menjalankan, itu ada tingkatan ora oleh di ulah wale. Itu tingkatannya. 1
Ranah afektif ya, yang pertama adalah menerima, yang kedua menjalankan, tiga menghargai, empat menghayati, lima mengamalkan. Itu ranah afektif. Tidak oleh diulang, walaupun itu adalah tingkatan ranah afektif. Ada tingkatannya. Kemudian untuk ranah kognitifnya, yang pertama adalah mengingat, kedua memahami, ketiga menerapkan, keempat menganalisis, lima mengevaluasi, enam mencipta. Itu ranah kognitif C1 sampai C6. Kemarin kita sudah belajar membuat soal menggunakan ranah kognitif. Harus panjenengan hafalkan sekilas karena ini adalah tingkatan-tingkatan ranah. Harus panjenengan hafalkan. Karena nanti ada soal, ini termasuk ranah kognitif tingkat apa? Itu. Jadi panjenengan sekarang harus menghafalkan. Yang biasa muncul ranahnya itu adalah ranah kognitif yang sering muncul pada soal-soal itu. Tapi jaga ini, yang paling kabeh hanya satu ini toh. Yang sering muncul biasanya ini, karena ini dibuatkan soalnya. Untuk ranah psikomotor, yang pertama meniru, kedua manipulasi, ketiga presisi, keempat artikulasi, kelima naturalisasi. Itu adalah ranah-ranah indikator. Kodil apal letak berbeda loh. Apal ge? Jadi ditulis sedikit. Kaget banget ditulis di otak langsung nanti ada soalnya. Berikut ini contoh tingkatan kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Langsung ranah kognitif. Tingkat kognitif mengingat. Contoh kata kerja. Kata kerjanya sebenarnya banyak. Ini adalah beberapa contoh. Itu diawali dengan, nah di depan indikatornya diawali dengan menyebutkan. Untuk mengingat ini, untuk tingkat kognitif mengingat, itu contoh kata kerja operasionalnya. Yang pertama adalah menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label, dan lain-lain. Itu tingkat kognitif mengingat. C1, C itu kognitif, C1 mengingat. Itu kata kerjanya. Nah, kalau ada soal dengan kata kerja seperti ini, maka itu adalah bagian dari C1 atau mengingat. Bisa paham? C1. Kalau sudah C2, memahami. Contoh kata kerja operasionalnya, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Panjenengan hafalkan, memahami. Oke, C2 memahami, itu kata kerjanya. Jadi kalau ada soal diawali dengan kata kerja membedakan, maka itu menjadi ranah C2. Kemudian C3 menerapkan. Kata kerjanya melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan, dan lain-lain. Itu untuk menerapkan. C3. C4-nya menganalisis. Kata kerjanya memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Kalau panjenengan paham apa itu menganalisis, apa itu menerapkan, pasti ini nanti tinggal mengikuti. Kalau panjenengan sudah paham, sudah terbiasa untuk soal-soal dengan tingkat kognitif seperti itu, pasti apa menganalisis. Yang mengevaluasi, C5, membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi, memonitor. Kemudian C6, mencipta, itu membangun, membentuk, membuat,
menampilkan, memperjelas, menemukan, dan menyusun. Lanjut ya. Contoh soal. Ada soal contoh. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasarnya, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah rasa belok yang E. Betul-betul mencipta rasa belok. Dari catatannya ini pena. Yang apa? Yang A, mengelompokkan. Iya betul. Takon ngapal nih. Itu sedih jadi sapal. C, mengelompokkan C berapa? C2. Menyebutkan C1. Nah, menjelaskan ada tingkat radang kognitif tadi loh. Menjelaskan C1. Membedakan ada C2. Jadi yang E adalah C6. Ya, betul. Wis pinter kok. Soal siji wis karek 90 soal. Jadi untuk soal seperti ini wis 12. Nah, untuk membuat soal tersebut peserta harus memahami tingkat kognitif dengan kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkat kognitif C6. Di kotak tadi kan ada, gitu. Ya, saya bacakan soalnya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif menganalisis C4 adalah badak dikluk dan tidak hafal. Ayo C4. Menganalisis yang tidak tadi. Tadi apa kan? Soalnya apa tadi? Kata kerjanya? Hah? Iya. C4 menganalisis. Ini kata kerjanya di depan: mengetahui, membedakan, menguraikan, membuat dongeng, memberikan kritik. Itu adalah kata-kata kerjanya. Dan di C1, C2, C3 sampai C6 itu panjenengan. Nah, ini jawabannya. Apa? Menguraikan. Itu termasuk dalam menganalisis, menguraikan. Deal. Nomor lurus salah, siji benar, siji salah. Oleh separuh ujian. Deal. Kita amati bersama-sama. Mengetahui C-biro. Ayo bareng-bareng belajar. Orang Saudi, tidak salah. Hah? C1 membedakan. C2 paham dulu. Menguraikan. C4 itu jawabannya kan ini. Membuat, mencipta. C6 memberikan kritik isi dongeng. C5 ya boh. Mengevaluasi. Betul. Siapa toh? Ngerti, paham? Paham? Kalau ya, jadi seperti itu. Jadi panjenengan paham toh?
Ini kata kerjanya, kata kerja operasionalnya, gitu. Untuk memasukkan itu masuk kategori C1, C2, C3, C4 tadi kan sudah saya masukkan di sini. Yang masuk kategori mengingat apa? Nah, kalian takutnya apa tadi? Menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label itu adalah bagian dari C1, yaitu mengingat, diling-iling. C1 hafal. Wabah soal siji ya, kapalnya sudah dia nih. C2 memahami apa saja kata kerjanya, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. C3 menerapkan, melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan, menggunakan. D, lanjut G. Yang penting panjenengan sekarang paham. Oh, untuk menentukan tingkat kognitif entah itu C1, C2, C3, C4 itu kata kuncinya ada di kata kerja operasionalnya. Kata kerja operasionalnya itu di situ tadi. Nah, contohnya ini mengelompokkan masuk kategori sendi C1, C2, menyebutkan masuk sendi. Yang depan-depan ini kata kerjanya. Paham, Gil? Bisa lanjut? Status materi sudah. Lanjut, dianggap bisa. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan C3 adalah panjenengan langsung plek ndelok C3 ora usah diwaca kabeh soalnya. Jaluk C3 didelok kata kerja operasionalnya. Iki masuk sing endi to? Menerapkan. Yang mana? Melatih siswa agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Selainnya panjenengan lihat kata kerja operasionalnya di sini, panjenengan juga melihat belakangnya materinya sesuai apa tidak dengan di sini. Tapi rata-rata yang dilihat pertama adalah apanya kata kerja operasionalnya. Nah, kita lihat jawabannya. D. Melatih siswa agar dapat mengatasi permasalahan. Semua itu kata kerja itu tergantung apa? Yang mengikuti materi yang belakangnya. Kata kerja operasional melatih termasuk dalam tingkat kognitif C4 menganalisis. Melatih siswa agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Itu lihat materi ini. Oke? Lanjut ya. Sekarang materi berikutnya, tujuan pembelajaran. Untuk tambah suwi tambah rotu angel, sintak. Langkah-langkah pembelajaran sintak itu nanti metode model pembelajaran harus panjenengan hafalkan. Teori dan referensi apa saja itu harus panjenengan hafalkan. Gampang itu nanti. Kalau panjenengan terus belajar, saya yakin semakin lama semakin bisa. Oke. Dan tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator pencapaian kompetensi. Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik lagi, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi. Unsur-unsur tujuan pembelajaran itu ada 4. Tema yang apa nih? A, B, C, D, E, B, C, D. G, A, L, audien, behavior, condition, dan degree. A, B, C, D. Apakah itu audiens? Audien adalah peserta didik yang akan belajar. Dalam merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran harus dijelaskan siswa peserta didik
yang akan mengikuti pelajaran atau peserta didik yang mana pembelajaran memiliki sasaran yang sempit, kelas dan semester berapa. Namun kalau di dalam RPP kan sudah ada, lembaganya sudah ada, kelasnya sudah ada, ya kan, semesternya sudah ada di RPP di atasnya itu. Maka di dalam tujuan pembelajaran yang perlu disebutkan hanya peserta didik atau siswa. Jadi ini rausak siswa UPT SD Panggung 1 kelas 6 semester 1 sudah bisa, sudah enggak usah perlu ke kakek kedewaan. Jadi hanya peserta didik atau siswa itu sudah mewakili untuk audiensnya dalam tujuan pembelajaran. Jadi audiens peserta didik atau siswa di dalam RPP. Behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Perilaku ini terdiri atas dua bagian, yaitu kata kerja dan objek. Kata kerja menunjukkan kemampuan minimal atau standar performa bagaimana peserta didik menunjukkan sesuatu, seperti menjelaskan, menunjukkan, menganalisis, menggigit, menggambar, dan lain sebagainya. Objeknya standar konten menunjukkan apa yang akan dilakukan peserta didik. Misalnya definisi hukum Kirchhoff 1, terjadinya fotosintesis, prosedur mengikir, dan lain sebagainya. Komponen perilaku dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran adalah tulang punggung RPP secara keseluruhan. Tanpa perilaku yang jelas, komponen yang lain menjadi tidak bermakna. Bila contoh kata kerja dan objek di atas disatukan dalam bentuk perilaku dan objek akan tersusun sebagai berikut. Contohnya ini, 1. Contohnya menjelaskan hukum Kirchhoff 1, menganalisis terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Ketiga, menjelaskan prosedur mengikir dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh behavior. Ada kata kerjanya, ada objeknya. Ini kata kerjanya, ini objeknya yang di sini. Condition. Komponen ketiga dalam perumusan indikator dan tujuan pembelajaran adalah condition. C adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kondisi itu bukan keadaan pada saat peserta didik belajar. Indikator dan tujuan pembelajaran mempunyai komponen peserta didik dan perilaku seperti kebanyakan digunakan orang seharusnya menggunakan komponen yang memberikan petunjuk kepada pengembang tes tentang kondisi atau dalam keadaan bagaimana peserta didik diharapkan mendemonstrasikan perilaku yang dikehendaki pada saat penilaian. Misalnya dengan lihat diberikan rumus menghitung rata-rata skor dengan kalkulator, titik-titik, dengan disajikan gambar, titik-titik, setelah pembelajaran, titik-titik, setelah disajikan video pembelajaran, titik-titik. Kondisi contoh 1 dan 2 adalah keadaan spesifik diperlukan untuk melakukan pengalaman belajar yang tentunya akan mempengaruhi tingkat atau kualitas hasil belajar. Sementara kondisi contoh yang ketiga setelah pembelajaran ini adalah keadaan umum yang mestinya terjadi pada peserta didik selama proses pembelajaran. Ini secara umum, ini lebih spesifik. Nomor 1 dan 2 lebih spesifik, yang 3 lebih umum. Tapi rata-rata yang dipakai di nomor 3 ini setelah pembelajaran biasanya seperti itu. Degree yang D, dalam contoh perumusan indikator dan tujuan pembelajaran telah tercakup unsur peserta didik, perilaku, dan kondisi. Tetapi sebagai suatu indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dapat dijadikan petunjuk dalam menilai keberhasilan dalam mencapai perilaku yang terdapat di dalamnya, masih diperlukan jawaban terhadap pertanyaan berikut. Seberapa baik peserta didik diharapkan menampilkan perilaku tersebut?
Untuk itu diperlukan satu komponen terakhir yang harus ada dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran, yaitu komponen degree. Degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Contoh degree: peserta didik diharapkan mengukur jari-jari lingkaran tabung kertas dengan kebenaran 70%. Peserta didik diharapkan mengukur jari-jari silinder torak dengan tingkat kesalahan 0,1 mm. Itu degree. Dengan benar, wiyo degree. Dengan teliti, dengan teliti, itu ya degree. Itu contoh degree. Soal: pada sebuah rencana pembelajaran tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi peserta operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah harus mengandung unsur ABCD. Apakah itu? Yang mana? Harus ABCD. Yes, jawab C ya. Siswa masuk apa? Audien. Menjelaskan kondisi peserta sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input apa? Ayo apa? Masuk kategori apa? Apa? Kok B? C yang C. Ini siswa betul audien. Menjelaskan kondisi sampai input itu masuk kategori apa? Oh, behavior. Oh ya. Terus proses output secara benar. Degree. Kurang apa? Kurang kondisi yang dari panjenengan paham. Walaupun jawab C salah tapi paham toh? Ayo nyasin rekam, ayo. Ya rekam. Jadi D, jawab D dulu ya. Menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras komponen input itu masuk apa? Menjelaskan ini kata kerja nih. Behavior. Proses output tanpa melihat catatan. Degree oleh luru 2 komponen kurang 2. C. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Behavior. Materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Degree tanpa melihat catatan menurut. Tapi menurut. C. A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik. Dikondisikan sesuanya. Dikondisikan seperti apa? Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktek, itu dikondisikan sesuanya. Siswa, Adian. C. Menjelaskan kondisi proses berupa komponen output. Behavior. Kurang apa? Kurang apa? Degree-nya salah. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi kondisi, siswa dapat behavior. Aldian menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat secara benar. Jawabannya apa? Paham? Paham maksudnya begini. Jadi kan sekali ini. Pikir belajar. Paham
Paham? Nah, saya lanjutkan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Itu jawabannya B, beneran. Ya. Audiennya apa? Adalah peserta didik yang akan belajar. Behaviornya perilaku yang spesifik sampai tersebut. Kondisinya ini, degree-nya ini. Deal. Pada RPP tertulis indikator pembelajaran menjelaskan perkembangan perekonomian penduduk dari masa Hindu-Buddha, Islam sampai dengan kolonial Eropa. Berikut ini kriteria keberhasilan yang tepat untuk mengukur kemampuan siswa. Harus ada ABCD. 5 menit tanpa panjenengan berpikir tidak paham-paham. Harus mengandung 4 unsur ABCD. Mas Roni ini kode emang orang suaranya. Yo, sing di. Yang mana? Jadi pedeling itu, iya jadi sudah paham. Yang apa? Aku yang mesti paham kok jadi dulu jawaban. Ayo. Langsung aja buka jawabannya loh. Yo. C atau yo. Ya. C. Coba yang A. Salah yang B. Ini. Semua tidak ada kondisinya. Tapi yang tepat yang mana? Gak ada kondisinya, ya kan? Tapi yang tepat itu yang mana? Apa nih? Masa? Soalnya salah. Dengan rinci, ini jawabannya. Tidak paham ya caranya? ABCD ini paham kan? Audien, behavior, kondisi dan degree-nya paham kan? Contoh degree yang paling penak biar tahunnya ini penak degree dengan benar dengan degree. Biasanya saya ngarep dewi itu kondisi giling-giling. Depan sendiri C kondisi. Tidak mungkin audien. Biasanya paling sering itu C kondisi dulu, baru audien. Kalau audien sudah behavior, kalau behavior sudah degree. Biasanya seperti itu urut-urutannya. C A B D. Kuantitatif ini terukur kuantitatif dan kualitatif kalau terukur dan tidak terukur.
tergantung materi di depan ya. Sebenarnya mengetahui itu bukan masih tidak terukur, masih umum. Kalau terukur, contohnya terukur dengan benar dan teliti itu umum kan. Kalau terperinci itu contohnya tadi sampai dengan mengukur sampai dengan 0,1 mm itu lebih spesifik. Okay. Terukur, ngerti terukur ya? Tidak secara umum. Dalam RPP yang disusun oleh guru tertulis tujuan pembelajaran setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Rumusan tersebut belum lengkap pada bagian apa? Enak nih. Apa? Nadien. Dalam RPP setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, apa itu? Masuk kategori apa? Kondisi. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, kondisi, materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras. Apa nih? Setidaknya apa nih? Ya. Audiens. Ya, bener. Dan ini audien nih. Gak ada kan audiennya? Paham ya? Lanjut. Pemilihan jenis materi. Ada 3 materi hari ini untuk pedagogik. Saya rumuskan itu, biar baca sendiri. Taruh kan saya. Komponen lain yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran adalah penentuan materi pokok. Materi pokok harus disusun sedemikian rupa agar dapat menunjang tercapainya kompetensi. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Karena standar materi pokok telah ditetapkan secara nasional, maka materi pokok tinggal disalin dari buku mata pelajaran, buku siswa guru itu kan materinya. Sementara tugas para pengembang silabus adalah memberikan jabaran atau materi pokok tersebut ke dalam uraian materi atau biasa disebut materi pembelajaran untuk memudahkan guru sekaligus memberikan arah serta cakupan materi pembelajaran. Materi pokok disusun untuk pencapaian tujuan karena materi pokok harus disusun sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan materi pokok itu yang paling jenengan hafalkan, yaitu potensi peserta didik yang harus menjadi pertimbangan materi pokok. Yang kedua, relevan dengan karakteristik daerah. Biasanya soalnya yang materi pokok mempertimbangkan kecuali biasanya itu. Kita latih soalnya biasanya tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, keluasan materi pembelajaran, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan
sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. Yang terakhir, merumuskan kegiatan pembelajaran. Itu yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan materi pokok. Sekilas tidak hafalkan seret, yakin gampang hafal. Dihafalkan sekarang. Mungkin ini masih dihafalin itu, jadi cekal anaknya. Gitu, waduh, ngomong, yang gini dihafalkan, belajar sekarang. Tidak ketemu di baru cuma belajar pernah kayak kurang sedih biasanya orang ketemu ini. Jadi usahakan pasang grade semua. Sapal ya, lanjut loh. Langsung soal berapa loh? Apa begini? Cuma aku tok sing apal nih. Ini berapa nih? Bil, lanjut ya. Hal lain yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menentukan jenis materi yaitu materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir pokok bahasa atau sub pokok bahasa sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran secara lengkap dalam bentuk lembar kerja peserta didik dapat ditampilkan sebagai berikut. Fakta, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi, itu adalah fakta. Konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Prosedur, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep sebagai akibat. Keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Aspek afektif, apabila siswa diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Yang kedua, materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan atau SKL. Standar kompetensi dan kompetensi dasar pada standar isi yang harus dipelajari oleh siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Pengetahuan atau materi erat kaitannya dengan keahlian, strategi pembelajaran yang dipilih, dan perbedaan individu siswa. Sumber materi pelajaran berasal dari lingkungan, ruang, objek, dan bahan cetak dan non cetak. Skop mengenai apa yang akan diajarkan yaitu ruang lingkup atau luas. Bahwa pelajaran sekuen atau masalah urutan sering hanya dihubungkan dengan soal penempatan bahan pelajaran, yakni menentukan kapan bahan itu harus dijabarkan. Maka diberi pedoman seperti dari mudah ke yang sulit. Contoh itu masuk kategori apa? Dengan apa kan tadi kolom-kolomnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok, materi tentang tugas seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan tugas
mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa. Biasanya jawabannya konsep. Kita lihatnya di sini, maka ini harus panjenengan hafalkan.